Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ami Kumaira. Alhamdulillah ya mam, kita masih bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat online. Saya doakan semoga semua mam di sana sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview beberapa merek Pampers yang banyak sekali digunakan oleh mam-mam di luar sana. Ini hanya penilaian subjektif saja ya mam, dan berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya memakaikan ke anak saya saja. Jadi kalau mam berpendapat atau berkomentar lain boleh banget, silakan mam komentar di bawah ini ya. Nah, tak sedikit dari para mama di sana yang biasanya masih bingung ya mencari Pampers yang terbaik untuk anaknya gitu. Pampers merek apa sih yang bagus tapi harganya cukup terjangkau lah ya. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa merek Pampers atau popok bayi sekali pakai. Yang ini yang ekonomis ya, bukan yang premium. Jadi ya harganya cukup terjangkau. Kita lihat nanti kualitasnya satu persatu ya. Tentu kita para mama sangat ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita ya, terutama di bagian memilih Pampers untuk anak kita ini, karena sangat banyak sudah terjadi di anak kita. Salah satu merek Pampers itu kadang iritasi, ada juga yang ruam popok, ada juga yang mudah bocor. Apalagi kalau anak kita udah aktif-aktifnya gini, pasti deh mudah geser-geser. Yuk kita langsung ke reviewnya. Oke, yang pertama ini ada Sweety Silver Pants. Aku ngambil ukurannya yang ukuran L, biasanya anakku ukuran M. Cuman kalau Sweety ini entah itu silver atau yang bronze, biasanya itu ukurannya lebih kecil daripada Pampers yang merek lain. Ini aku belinya harganya 117.000. Waktu itu ada promo dapat 3 bal. Jadi dapat yang 28 itu kali 3. Jadi total satuannya itu yang 28 itu harganya cuma 39.000 aja, sementara per piecesnya itu hanya 1.400 saja. Oke, kita langsung ke bagian pampersnya. Ini tuh warnanya silver kayak putih-putih gini, bahannya ini sangat lembut. Karet di bagian pinggangnya juga elastis ya mam, jadi selama dipakai anakku sih nggak pernah merah-merah gitu, nggak pernah bekas. Terus di karet bagian sampingnya juga mudah disobek. Terus tanda bagian depan belakangnya juga mudah banget. Ini untuk di depan ada tulisannya front, dan yang di belakang ini polos. Untuk bagian dalamnya sendiri ini ada kayak bulat-bulat gitu. Bahannya juga halus yang di bagian dalamnya. Daya serapnya menurutku sih oke ya. Gampang menyerap dan juga terdapat 2 lapisan di bagian dalamnya. Jadi aman buat anak kita untuk mencegah kebocoran. Sirkulasi udaranya juga bagus banget ya mam. Terus lubang di bagian pahanya ini tuh juga pas banget sama anakku, jadi nggak pernah bekas juga di bagian pahanya. Dan menurutku ini adalah salah satu Pampers yang aku suka karena memang bahannya tuh lembut. Terus selama dipakai anakku juga nggak pernah iritasi. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada merek Mami Poco. Aku belinya yang ukuran M, isinya 34, terus harganya ini 46.500. Jadi per piecesnya itu hanya 1.400 rupiah. Aku belinya di online store di Shopee waktu itu karena aku belum sempat beli di sini. Terus untuk Mami Poco di sini ada poin Pokojang program. Jadi kita bisa tuker poin. Untuk yang Pampers M34 ini isinya itu 10 poin. Nanti kita bisa tuker berbagai macam barang, entah itu handuk, boneka, tas, dan lain-lain. Jadi ya buat seru-seruan aja ya mam, kan eman-eman daripada dibuang gitu bungkusnya. Ya mam yang belum download silahkan download aja. Silahkan cari di Play Store namanya Pokojang program dari Mami Poco.
Oke, kita langsung review isinya yuk mam. Untuk Mami Poko sendiri ini bahannya lumayan lembut ya mam. Terus untuk ketebelannya juga sedang, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga. Cuman sayangnya untuk Mami Poko ini tanda depan belakangnya itu agak susah mam. Untuk depannya di sini cuman tertera ada garis biru di bagian pinggangnya seperti ini. Untuk belakangnya polos. Kalau kita nggak teliti, kita bisa ketukar nih mam depan sama belakangnya. Kalau aku sih biasanya ibuku yang sering tertukar ya, karena kalau pas lagi ganti pampersnya si Humaira, biasanya ibu sering tertukar depan belakangnya. Untuk di dalam bagian pinggangnya ini aku nggak terlalu suka ya mam, nggak tahu ya, ini kayak ada semacam bahan apa gitu ya, kayak kasar gitu. Biasanya kalau pas dipakai anakku itu bekas di perutnya. Bagian dalam yang untuk menampung pipisnya ini bahannya aku suka mam, jadi dia tuh lembut gini, dia kayak ada kotak-kotak gitu, menyerap pipisnya juga cepet banget. Terus si Humaira ini alhamdulillah ya, selama pakai Mami Poko juga nggak pernah ruam popok. Jadi untuk bagian pinggangnya, karetnya ini juga elastis, di bagian sampingnya juga mudah disobek, karena biasanya ada nih mam pampers yang di sampingnya itu agak susah dilepasnya gitu. Terus untuk bagian sampingnya ini ada 2 lapisan juga untuk mencegah kebocoran pada bayi kita. Untuk lubangnya sendiri di bagian pahanya juga nyaman ya di anakku, jadi nggak pernah bekas di pahanya juga. Walaupun udah anakku tuh udah aktif-aktifnya ya, udah sampai jungkir balik gitu mainnya, alhamdulillah masih tetap aman. Jadi menurutku ini adalah salah satu pampers yang lumayan bagus lah ya, dengan harga segitu untuk versi ekonomisnya gitu, karena harganya memang cukup terjangkau gitu. Oke, kita lanjut ke merek pampers yang nomor 3 ya. Di sini ada Baby Happy. Aku belinya yang ukuran M juga, isinya 34 plus 4. Terus menurutku ini adalah salah satu merek pampers yang isinya tuh agak besar ya. Pampersnya itu ukurannya tuh agak besar, 1 tingkat lebih besar dari ukuran pampers pada umumnya gitu. Kita bisa lihat juga perbedaannya dengan Mami Poko, ukurannya ini jauh lebih besar ya. Ya mungkin juga karena isinya agak lebih banyak dari Mami Poko, yang ini isinya tuh isi plus 4 gitu. Untuk harganya sendiri, waktu itu aku beli lagi promo di Indomaret sini, harganya 43.000. Jadi per piecesnya ini harganya cuman 1.200-an. Lumayan murah kan ya mam. Terus untuk bagian dalamnya sendiri, pampersnya ini bahannya cukup lembut, tapi tidak selembut merek yang lebih bagus di atasnya, harganya yang lebih mahal gitu. Terus untuk bagian depan belakangnya, di sini untuk bagian depannya ada tulisan front, untuk yang bagian belakangnya di sini polos aja, cuman ada gambar-gambar gitu. Terus untuk karet bagian pinggangnya ini menurut aku nggak terlalu elastis ya, masih agak kayak susah gitu masuknya. Terus untuk sobeknya di bagian samping juga agak susah karena lumayan tebel untuk jahitan sampingnya. Tapi alhamdulillah sih dipakai anakku tuh nggak sampai merah bekas gitu, cuman agak susah aja pas dibukanya. Terus bagian dalamnya ini lumayan lembut juga, kita bisa lihat bagian dalamnya ini kayak polos-polos banget gitu ya, lapisannya ini kayak kapas gitu. Jadi pas dipakai ketika sudah ada kencingnya itu, jadi dia kayak di dalamnya itu kayak berhamburan gitu isinya gitu, jadi kayak enggak menyerapnya itu kurang bagus gitu loh mam. Jadi biasanya anakku pas pakai pampers ini tuh sering tembus gitu lewat samping, soalnya kan ukurannya lebih besar gitu kan ya bagian sampingnya. Nah ini kita bisa lihat bagian dalamnya itu biasanya kalau udah basah dia kayak merodoli gitu kayak lepas-lepas gitu kapasnya. Tapi mungkin kalau pas dipakai untuk anak usia yang berat badannya sudah melebihi dari anakku ya, anakku kan berat badannya 8 kilo nih mam, jadi mungkin kalau pas dipakai untuk anak ukuran 10 kilo mungkin pas gitu di pantatnya, jadi mungkin nggak akan bocor ke samping lagi gitu. Nah oke, kita lanjut ke merek pampers yang nomor 4 yaitu Meris.
Nah, di sini aku beli yang ukuran M, isinya itu 34 juga. Harganya itu 51.500. Jadi per piecesnya itu harganya cuman 1.500-an itu, Mam. Menurutku ini adalah Pampers yang paling mahal ya, Mam, di antara Pampers yang aku review sekarang, karena memang sesuai dengan isinya. Pampers ini tuh lumayan bagus ya. Bahannya itu sangat lembut, nyaman banget dipakai anakku. Terus untuk karet pinggangnya ini sangat-sangat elastis, dan dia tuh bentuknya kayak ada poninya gitu di bagian sampingnya, Mam, gitu. Jadi nyaman banget dipakai anakku, dan alhamdulillah selama ini anakku tuh nggak pernah ruam popok. Terus untuk isinya sendiri ini tuh lembut banget. Daya serapnya ini juga bagus. Anakku pas biasanya kalau dari malam sampai pagi tuh kadang aku nggak ganti, tapi paginya tuh masih tetap kering. Nih, untuk bagian sampingnya dia tuh mudah banget disobek, dan juga lubang pahanya ini juga bagus untuk anakku yang aktif kayak sekarang, jadi nggak pernah tembus samping. Sirkulasi udaranya juga bagus banget. Pokoknya aku mah udah suka banget sama Pampers ini. Dan ini tuh versi ekonomis, tapi yang menurut aku udah hampir ke premium ya. Ya sesuai dengan harga lah ya. Ada harga, ada rupa juga. Oke, sekarang kita lanjut ke merek Pampers yang kelima. Ini yang terakhir ya, Mam, aku review. Nah, di sini ada merek Moko Moko Pants. Ini tuh warnanya kayak hampir mirip sama Mami Poko ya, Mam, menurut aku. Dan ini tuh aku beli yang ukuran M, isinya tuh 34 plus 2. Harganya kemarin aku beli di Indomaret itu 46.500, cuman aku pakai Shopee Pay, jadi harganya lebih murah. Jatuhnya cuman 43.500. Jadi harga satuannya dari Pampers ini tuh cuman 1.200-an, Mam. Jadi lumayan kan ya, lumayan murah lah. Untuk harga Pampers anakku memang aku nggak terlalu mahal ya, karena aku ngambilnya yang harga-harga standar aja, yang memang 1.200 sampai 1.500 atau 1.600-an itu yang paling mahal. Oke, kita langsung review isi dari Pampers ini. Untuk bahannya ini ya lumayan lembut, tapi tidak selembut Meris atau yang lainnya ya. Terus untuk bagian depan belakangnya ini juga agak susah, Mam. Cuman ada tanda panah gitu aja. Dan di bagian depannya ini cuman ada tanda panah ke atas gitu. Sementara di bagian belakangnya itu nggak ada gitu. Kadang kan ini yang tanda panah ke atas itu udah ada di atas di bagian pinggangnya gitu, Mam. Terus di belakangnya itu nggak ada gitu, nggak ada keterangannya gitu. Jadi kadang kita suka kebalik-balik. Cuman yang nggak ngaruh sih. Terus untuk bagian pinggangnya juga ini karetnya tidak terlalu elastis ya, menurut aku sih lumayan tebel. Tapi alhamdulillah masih belum pernah bekas di anakku. Untuk bagian sampingnya ini agak susah juga disobek karena lumayan tebel. Tapi untuk bagian sampingnya ini pas banget di anakku, karena ini pampersnya ukurannya tuh kayak lebih kecil gitu, Mam, dari pampers pada umumnya. Terus untuk bagian dalamnya sendiri, ini bahannya di dalam lumayan lembut juga. Terus ada kayak kotak-kotak gitu, kayak kotak-kotak monokrom gitu, Mam. Daya serapnya juga lumayan oke ya. Di anakku juga alhamdulillah nggak pernah ruam popok selama pakai Moko-Moko ini. Cuman ya aku sering-sering ganti karena ini pampersnya lumayan tipis gitu. Untuk bagian dalamnya juga di sini ada 2 lapisan untuk mencegah kebocoran juga. Biasanya anakku sih nggak pernah tembus, cuman aku sering-sering ganti aja untuk jaga-jaga aja karena pampersnya tuh lebih tipis. Dan juga sukanya dari Moko-Moko ini kalau pas udah terisi dengan pipis tuh kayak nggak terlalu gembung kayak yang lainnya, Mam. Jadi menurutku sih ini lumayan lah ya, dengan harga segitu dapat pampers yang bagus, lumayan untuk versi ekonomisnya lah gitu. Nah, untuk ketebalannya sebelum terisi pipis itu seperti ini ya, Mam, kurang lebihnya.
karena ini masih belum terisi dengan pipis. Kalau udah terisi dengan pipis ya beda lagi ya mam. Nanti next video saya akan kasih reviewnya, daya serapnya yang paling bagus Pampers yang mana, yang merek mana, untuk ketahanannya beberapa jam itu nanti akan saya review di next video ya. Oke, sekali lagi ini hanya penilaian murni dari saya saja, pendapat saya saja. Jadi nggak ada saya mau menjelek-jelekkan barang yang mana atau mengunggulkan barang-barang yang mana gitu. Ini hanya murni berdasarkan pengalaman saya memakaikan ke anak saya. Jadi terserah mam mau pilih pampers yang mana, yang penting bisa menampung pipis anak kita ya mam. Oke, sudah cukup ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk mam di sana, dan semoga video ini membantu untuk para mama yang bingung mau pilih pampers yang mana. Oke, untuk yang baru mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.